Warga perumahan Gria Abdi Negara, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Rabu malam digegerkan kemunculan ular di dekat rumah mereka. Beberapa warga yang berani dan memiliki keahlian khusus kemudian menangkap ular sepanjang 3 meter ini yang sempat kabur ke arah parit. Panjangin. Ular yang ditangkap jenis sanca kembang. Setelah ditangkap, ular kemudian dimasukkan ke dalam karung. Menurut warga, sebelum muncul ular besar yang ditangkap ini, beberapa jam sebelumnya juga muncul ular yang ukurannya lebih kecil. Ular tidak ditangkap karena kabur ke lingkungan rumah kosong. Palanya udah tinggi, udah sampai ke atas ini. Kok ada hitam gitu di atas pasir? Lihat, nah ular, ternyata ular. Pertama kali menemukannya itu? Iya, saya. Terus nanya, saya juga sebenarnya nggak tahu ular apa sebenarnya. Keluar Pade ngomong, oh ular sanca kata dia. Saya nanya-nanya, ini ada bisanya enggak. Nah, terus tadi informasi ada yang jerit-jerit seperti apa, Pak? Panik apa seperti apa? Ya, panik aja, panik. Ibu-ibu tadi ya? Terus sore sebelum maghrib ada ngelihat juga ular, memang ular di sini tapi kecil. Laporan dari warga GAN Blok A16. Jadi laporannya ada ular berjalan dari ujung sana ke arah rumah kosong. Jadi tim dari Damkar penyelamatan khususnya kita langsung terjun ke lokasi. Kalau panjangnya berapa nih, Bang? Kurang lebih ini sekitar 3 meter, sanca kembang. Ular tidak dibunuh. Ular yang ditangkap kemudian diserahkan ke petugas damkar yang tiba ke lokasi dan rencananya akan dilepaskan ke habitatnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jangan dekat posting di sana. Licin aja. Dua toko semi permanen yang berdampingan di Jalan Purnawirawan, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, terbakar pada Jumat malam. Kedua bangunan yang ludes terbakar adalah warung mie ayam bakso dan toko jasa perbaikan pakaian atau Vermak Pakaian. Warga dan petugas damkar bergotong royong memadamkan api. Namun akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti pakaian, papan, dan plastik menyebabkan kobaran api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Menurut petugas, api diduga berasal dari kompor yang menyala saat ditinggalkan pemiliknya. Seorang tukang tagih utang arogan yang menodong korban dengan senjata api ditangkap di rumah saudaranya di Desa Simpang Agung, Kecamatan Sekuti Agung, Lampung Tengah, Senin siang. Penangkapan tersangka Andika Wijaya berlangsung dramatis karena ia terus melawan, sedangkan istrinya juga berusaha menghalangi petugas. Tersangka merupakan warga Kecamatan Badang Suku 2, Ogan Pemering Ulu, Sumatera Selatan. Perlawanan tersangka sempat mengundang perhatian warga sekitar hingga polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara supaya warga tidak mendekat. Awal penggeledahan, polisi menemukan 2 butir peluru yang disembunyikan tersangka di dalam bungkus rokok, sedangkan senjata api ditemukan di atas jendela ruang tamu. Penyergapan ini setelah polisi menerima laporan korban yang merasa terancam keselamatannya akibat beberapa kali ditodong senjata api oleh tersangka. Seorang pemancing tewas tenggelam akibat terpeleset dari dermaga pantai Kota Jawa, Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Senin dini hari. Korban bernama Syaifullah, warga Talang Gisting, Pesisir Barat. Setelah sekitar 12 jam pencarian, tepatnya pada Senin sore, jenazah Syaifullah ditemukan yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ia tenggelam. Jenazah kemudian dievakuasi petugas SAR untuk dilarikan ke rumah sakit. Menurut petugas SAR, beberapa teman korban sempat berusaha menolong korban yang jatuh ke laut namun gagal karena saat kejadian hari masih gelap.
Para teman korban kemudian melapor ke Pamong dan polisi. Terus. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Selasa siang membongkar 2 perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan 3 tersangka. Jaringan pertama dengan tersangka Sofa Aprianto, warga Tanggamus, dan Jepri Saputra, warga Pesawaran. Sedangkan 1 tersangka dari perkara satunya adalah seorang wanita, Tatinawati, warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Modus kejahatan 2 perkara ini sama, yakni mempekerjakan para korban ke Malaysia secara ilegal. Total ada 4 korban yang melapor ke polisi. Para tersangka merekrut dan mengiming-imingi korban bekerja di Malaysia dengan gaji besar, namun pemberangkatan melalui jalur ilegal karena menggunakan dokumen keimigrasian untuk wisata. Kejahatan ini terungkap setelah para korban akhirnya pulang dengan biaya sendiri karena di Malaysia tidak bekerja. Petugas gabungan dari Polda, Pertamina, Patra Niaga, dan Hiswana Migas Lampung Rabu siang melakukan sidak ke sejumlah agen dan pangkalan gas LPG serta SPBE di Bandar Lampung. Pada sidak ini, petugas tidak menemukan adanya kelangkaan gas LPG 3 kg. Di antaranya di SPBE Campang Raya, pangkalan LPG di Kelurahan Kota Sepang, Kedaton, dan Sukabumi. Di 3 tempat ini, stok gas LPG 3 kg melimpah. Sementara itu, pihak Pertamina menyatakan telah beberapa kali menambahkan kuota pasokan gas LPG ke SPBE dari kebutuhan normal harian di Bandar Lampung sebanyak 45.000 tabung gas LPG 3 kg. Pertamina bahkan menjamin ketersediaan gas LPG untuk Hari Raya Idul Adha mendatang. Wisata pantai selalu menjadi pilihan terbaik untuk menghilangkan jenuh dan penat setelah seharian bekerja. Nah, Pantai Cemara yang ada di Desa Pagar Alam, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat. Berbagai spot ciamik dengan latar belakang pemandangan jajaran pohon cemara yang asri dan menawan bisa menjadi pilihan terbaik untuk bersuah foto bersama orang-orang terdekat. Lokasinya juga hanya sekitar 20 menit dari pusat kota Krui, ibu kota pesisir barat. Sampai di sana, suara deburan ombak dan pasir hitam lembut menyambut para pengunjung dan melepas lelah perjalanan. Cukup bagus, menarik, terus nyaman juga, adem di tempatnya sini. Apa yang membedakan pantai ini dengan pantai yang lain? Kalau bagi saya sih, di sini tuh tempat duduknya unik gitu. Ada yang bambu, ada yang juga batang kelapa, sama pohonnya gitu. Ya, jadi nuansanya yang pertama rindang di sini. Otomatis kan kalau rindang nyaman karena di sini nih cuacanya memang betul terik, tetapi kebanyakan ini pengunjung itu lebih nyaman karena dia sejuk. Untuk menikmati semua pemandangan indah itu, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Kedepan, pihak aparatur desa berjanji akan membangun fasilitas penunjang seperti toilet, musola, gazebo, hingga tempat sampah. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.